seperti lalu sekedar dikenang itu enggak. Nah, ini mungkin bahasanya kadang-kadang agak tinggi karena memang beliau ini ya ilmuwan tingkat dunia ya. Al-qismul awal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'un fid dharaini. Amin. Diusahakan semua punya kitabnya, yang belum ya tunggu, katanya masih dipesan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu muqaddimat. Bagian pertama beberapa pembukaan. Ahmiyatu sirah nabawiyah fi fahmil Islam. Kepentingan sirah nabawiyah dalam memahami Islam. Halaman berapa Ustaz? Saya halaman 3. Itu kitabnya beda lagi dengan yang pegang santri ya? Beda. Yang ini halaman berapa yang ini? 29. Halaman 29. Laisal ghardu min dirasati sirah nabawiyah wa fiqhiha mujarrad al-wuqufi 'ala al-waqa'i' tarikhiyah. Bukanlah maksud dari mempelajari sirah nabawiyah dan fikih sirah nabawiyah itu sekedar mengetahui fakta-fakta historis. Fakta-fakta historis atau kejadian-kejadian yang sesuai dengan tarikh. Wala sardama tarufa wa jamula minal qasasi wal ahdathi, dan juga tidak sekedar menyampaikan perkara-perkara yang unik atau indah dari kisah-kisah dan kejadian-kejadian. Bukan sekedar itu, oh ini aneh, ini mukjizat, oh ini ajaib, oh ini kejadian menarik. Bukan sekedar itu. Kayak sekarang orang buat video pendek-pendek itu karena kejadian menarik. Bukan. Sirah nabawiyah enggak begitu. Walidah, dan karena itu fala yanbaghi, maka tidak seyogyanya an na'tabira, kita menganggap dirasata fiqh sirah nabawiyah min jumlatid dirasah at-tarikhiyah. Tidak seyogyanya kita menganggap bahwa kajian fikih sirah nabawiyah termasuk bagian dari kajian sejarah. Enggak begitu. Beda. Sya'nuha ka sya'nil ittila' ala sirati khalifatin minal khulafa au ahdi minal uhud at-tarikhiyah al-ghabirah. Lalu posisinya adalah seperti posisi kita mempelajari atau mendalami sirah seorang khalifah dari para khulafa, atau satu periode dari periode-periode sejarah yang telah berlalu. Sirah nabawiyah enggak begitu gitu. Sirah nabawiyah enggak begitu. Yang penting tahu tahun sekian kejadian ini, tahun sekian gini, udah paham. Oh, rugi banget kalau hanya begitu, rugi banget gitu. Enggak ngambil pelajarannya itu rugi sekali. Sebab pelajarannya dalam dan jadi pedoman. Beda dengan manusia yang lain, itu sekedar tahu, kemudian enggak semuanya juga bisa jadi pedoman yang pasti kebenarannya. Wa innamal ghardu minha, dan hanya saja maksud dari dirasah sirah nabawiyah itu adalah ayyatasawwarul muslimu, seorang muslim bisa menggambarkan al-haqiqah al-islamiyah, hakikat keislaman, fi majmu'iha, dalam keseluruhan hakikat keislaman, mutajassadatan fi hayatihi, menjadi terwujudkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi cerita-cerita tentang keindahan Islam, akhlak Islam, keadilan Islam, dan lain-lainnya, itu kalau kita membaca sirah nabawiyah, itulah prakteknya gitu. Sebab kebaikan itu banyaknya bukan main. Yang kadang kita bingung meletakkannya di mana ini. Keadilan itu baik, kasih sayang baik, memaafkan baik. Kapan Rasulullah SAW memaafkan, kapan tidak memaafkan misalnya. Jadi ada waktunya. Kelembutan perlu, ketegasan juga perlu. Dan ini kapan dipakainya, gimana meletakkannya. Kehidupan Rasulullah SAW itu menjadi teladan yang pasti benar dan baiknya. Itu begitu. Makanya mempelajari sirah nabawiyah itu sangat beda dengan kita belajar tarikh atau sejarah satu bangsa atau seorang, beda sekali. Ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawa'ida wa ahkaman mujarradatan fi dhihni. Setelah dia memahami hakikat keislaman sebagai dasar-dasar, kaidah-kaidah dan hukum-hukum saja yang ada dalam otak atau pemahaman. Nah, tadi gambarannya. Ada namanya kasih sayang, ada namanya ketegasan. Ada namanya pemberian maaf, ada namanya keadilan. Misalnya begitu. Nah, ini Rasulullah SAW menggambarkan itu semua secara utuh, seutuh-utuhnya dalam kehidupan beliau. Sehingga tepat meletakkan itu. Inna dirasat sirah nabawiyah, yakni sungguhnya kajian sirah nabawiyah laisat siwa amalin tatbiqiyyin yurad minhu tatsidul haqiqah al-islamiyah kamilatan fi midha ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah dirasat sirah nabawiyah melainkan satu amal aplikatif, satu amal praktek, satu perbuatan yang dipraktekkan, yang sudah diaplikasikan, yang darinya dikehendaki adalah tajsidul haqiqah al-islamiyah kamilah. Kalau bahasa orang sekarang, pengejawentahan hakikat keislaman yang sempurna. Jadi diwujudkan, dinyatakan gitu. Yang kasat mata terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tajsid itu begitu maksudnya. Sebab namanya jujur itu kan nggak nampak. Jujur itu gimana sih? Bentuknya segi 4, persegi panjang, kotak, bulat, nggak ada bentuknya gitu. Bentuknya gimana? Diamalkan baru nampak bentuknya. Maaf tuh gimana? Tulisan MAAF, tulisan. Bentuknya maaf, yang nggak ada bentuknya. Andanya adalah dipraktekkan. Nah, ini praktek sempurna adalah dari Rasulullah SAW. Nah, itu. Fi mithla a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam teladan yang paling tinggi, ya ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradna an nudzi'a hadzal gharda wa nusannifa ajza'ahu, apabila kita menginginkan untuk membagi-bagi maksud ini dan menyusun bagian-bagiannya, fa inna minal mumkini hasraha fil ahdafi tafsiliyah at-taliyah. Maka sungguhnya sangat mungkin untuk merangkumnya dalam target-target mendetail berikut ini. Maksudnya gimana penjelasan tadi? Ini kalau dirinci, maka seperti ini rinciannya. Pertama adalah fahmu syakhsiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah
memahami sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, min khilali hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha. Memahami sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sela-sela kehidupan beliau dan kondisi yang beliau hidup di dalamnya. Kan Allah Ta'ala sengaja itu mendesain atau men-setting bahwa lingkungan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus berkembang, permusuhan, sambutan, ikram, fitnah dan sebagainya. Bagaimana menghadapi itu semua dengan cara yang terbaik. Litta'akkudi min anna Muhammadan alaihi salatu wassalam lam yakun mujarrada abqariyin samad bihi abqariyatuhu baina qaumihi. Untuk menguatkan bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar seorang jenius, abqariyun, jenius. Samad bihi abqariyatuhu baina qaumihi, yang mengangkat, yang kejeniusan itu mengangkat beliau di antara kaumnya, bukan. Bukan manusia biasa yang diberi kecerdasan luar biasa, enggak begitu gitu. Sebab banyak orang-orang terbawa cara barat dalam menulis tarikh. Mereka kagum dengan Nabi SAW, tapi hanya sebagai pribadi yang cerdas dan jenius luar biasa. Itu baik, tapi nantinya akan memutus hubungan beliau dengan wahyu, seolah-olah beliau nggak dibimbing wahyu. Akhirnya nanti tatkala ada cerita mukjizat, wahyu dan sebagainya dibelokkan. Sedangkan kita bukan mau sekedar mengagumi itu, enggak, tapi menjadikan beliau sebagai teladan standar yang paten, yang menjadi pegangan hidup kita, ukuran kebaikan dan tidak baikan, kebenaran dan kesalahan. Maka enggak cukup memahami beliau sebagai orang jenius, enggak cukup itu. Walakinnahu qabla dzalika rasulun. Akan tapi beliau sebelum itu semua adalah seorang rasul. Ayyadahullahu biwahyin min indihi wa taufiqin min ladunhu, yang dikuatkan oleh Allah Ta'ala dengan wahyu dari sisinya dan taufik dari sisinya juga. Memang kalau dalam tafsir, ya, dalam tafsir itu kecerdasan itu katakanlah dipotong menjadi 100 kotak. Yang satu kotak saja itu dibagi pada manusia seluruh dunia, termasuk anbiya, mursalin, aulia, sahabat, solihin, para ulama, mustahidin, semuanya dapat percikan dari satu kotak ini. Yang 99 kotak diberikan utuh untuk Rasulullah SAW satu orang saja. Terus kayak apa kecerdasannya itu? Tapi kita jangan hanya melihat kecerdasan saja. Nanti nggak ada dorongan untuk ketaatan sebagai seorang umat gitu akhirnya, karena hanya kagum. Itu yang pertama, memahami sosok Rasulullah SAW bukan hanya sebagai seorang jenius, tapi beliau adalah seorang utusan Allah yang dipandu wahyu. Jangan terlewatkan ini. Yang kedua, ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil mithli a'la. Seorang manusia mendapati di depannya adalah suratan, satu gambaran, lil mathalil a'la, bagi model atau contoh yang paling tinggi, fi kulli sya'ni min syu'unil hayah, dalam setiap urusan dari urusan kehidupan, al-fadilah yang utama. Nah, tadi Abi bilang kaya ja'ala minha dusturan yatamassaku bihi wa yasiru alaihi, supaya dia menjadikan dari surah tadi, menjadikan apa? Aturan yang dia pegang, wa yasiru alaihi, dan dia berjalan atas aturan tersebut.
memahami sosok beliau sebagai seorang yang dapat wahyu. Yang kedua, mengambil pelajaran-pelajaran dari itu, lalu dibuat aturan dalam kehidupan yang dijadikan pegangan. Wala raiba, dan gak ada keraguan memang, annal insana, sungguhnya manusia, mahma bahatha an mathalin a'la fi nahiyati min nawahil hayah, bagaimanapun dia mencari model atau contoh tertinggi dalam satu sisi dari sisi-sisi kehidupan, fa innahu wajidun, sungguhnya dia akan mendapati kulla dzalika, itu semua, fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah, untungnya kita ya, untungnya kita dikasih seorang nabi yang kehidupannya sangat lengkap. Kalau orang Kristen misalnya mau berumah tangga, kemudian mengikuti contoh nabinya, gimana caranya? Dan Nabi Isa alaihissalam gak sempat nikah. Sebelum diangkat ke langit, belum sempat nikah. Jadi kalau mau mengklaim inilah rumah tangga yang cocok dengan Nabi Isa, gak ada. Atau misalnya berdagang, misalnya cara Nabi Isa, gak ada. Nabi Isa gak pernah berdagang. Beliau hidup betul-betul menikmati kemiskinan. Rumah pun gak punya, anak gak punya, istri gak punya, perdagangan gak punya. Gimana Allah aja udah. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman, contoh, model, Masya Allah, sebagai orang biasa di tengah masyarakat sebelum jadi pemimpin sudah bisa jadi contoh. Bahkan sejak anak-anak gimana hidupnya udah bisa jadi contoh. Sebagai seorang keponakan, sebagai seorang yatim, sebagai seorang yang bekerja pada Sayyidah Khadijah, sebagai seorang suami dari Sayyidah Khadijah yang asalnya adalah orang yang kerja sama misalnya, sebagai masyarakat biasa yang masih muda belum jadi pimpinan, kemudian menjadi pimpinan dalam semua bidang, dalam agama, dalam politik, bahkan sampai dalam peperangan. Ada semua. Wajidun kulla dzalika fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada semua dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala a'dhami ma yakunu minal wuduhi wal kamal. Atas yang paling agung apa? Kejelasan dan kesempurnaannya. Sejelas-jelasnya, sesempurna-sempurnanya. Makanya Allah Ta'ala gak tanggung-tanggung. Seandainya dikatakan pertandingan gitu, Allah Ta'ala kasih sparring partnernya gak tanggung-tanggung, namanya Abu Jahal, namanya Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Seorang yang katanya jagoan misalnya, punya sekian ribu jurus, kalau nggak ada sparring partnernya gimana akan nampak? Gerak sendiri, lompat ke sana kemari, kan nggak teruji. Teruji tatkala ada sparring partnernya. Sparring partnernya ternyata juara misalnya, wah lebih nampak lagi hebatnya. Ini juara nasional ini. Kalah ternyata, wih bener hebat kalau sparring partnernya anak SD kelas 6, kalah, ya, siapa yang kagum? Kan gitu. Nah, makanya untuk Rasulullah SAW kasih lawannya itu, sparring partnernya, kalau bahasa kita mudahnya gitu, supaya kita tahu hikmahnya kenapa Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Nah, itu tadi untuk menunjukkan kehebatan Rasulullah SAW. Kalau mau bagi Allah Ta'ala mudah, gak usah ada Abu Jahal, Abu Lahab lahir itu gak usah ada. Tapi kan nanti sifat sabarnya, telatennya, istiqomahnya Nabi SAW gak bisa diceritakan pada orang, karena gak sempat nampak menghadapi orang-orang kayak gitu. Nah, kayak tadi gambarannya ya. Sehingga betul-betul utuh, jelas dan sempurna. Bayangkan yang dihadapi beliau itu, Abu Jahal itu lebih keras kepala daripada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang ceritanya memenuhi Al-Quran 27 juz
Itu kan paling banyak cerita lawan siapa? Fir'aun. Nah, lawannya Rasulullah SAW namanya Abu Jahal, itu lebih keras kepala dari Fir'aun sebenarnya, cuman gak ngaku Tuhan aja. Fir'aun kelewatnya ngaku Tuhan. Tapi kalau masalah wataknya, lebih keras kepala Abu Jahal daripada Fir'aun. Gak kebayang, makanya sabarnya Nabi SAW. Masya Allah. Gak lebih orang kayak Abu Jahal itu. Dilembutin, didatangin, ngomong baik-baik lagi. Anda kan gak sabar kan, datang aja ke Mu'tazam, ya Allah binasakan Abu Jahal, ganggu aja orang ini, selesai. Tapi kan gak nampak nanti gibahnya, hebatnya sabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'alahu Allahu qudwatan lil insaniyah kulliha, karena itulah Allah Ta'ala menjadikannya sebagai teladan, sebagai panutan, pasnya itu sebagai panutan bagi kemanusiaan semuanya. Jadi kalau mau jujur, yang bisa menjadikan beliau pedoman itu bukan hanya orang Islam, enggak. Seluruh bangsa asalkan dia namanya manusia bisa menjadikan beliau sebagai teladan. Sebab hidupnya normal. Normal gimana maksudnya? Yaitu keperluan manusiawi beliau tunaikan. Orang itu kan perlu sandang, pangan, papan, pernikahan. Kan perlu itu. Rasulullah kerjakan dan punya itu semua. Kendaraan, Rasulullah juga punya. Beda tadi misalnya dengan Nabi Isa alaihissalam tadi. Allah Ta'ala setting beliau memang dengan kehidupan yang sangat mujahadah. Hanya punya selembar pakaian yang dipakai. Udah itu aja akhirnya itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Ini yang kedua. Pertama tadi memahami sosok beliau, yang kedua bisa mengambil pelajaran atau pedoman-pedoman. Yang ketiga, iyajidal insanu fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam. Seorang akan mendapati dalam kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yu'inuhu ala fahmi kitabillah ta'ala. Perkara yang akan membantunya untuk memahami kitabullah. Misalnya Allah Ta'ala firmankan wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Seorang enggak bisa atau seorang belum memahami, belum belajar fikih, enggak belajar surah nabawiyah, buka Quran dengan tekad ya Allah pokoknya yang Engkau firmankan saya akan turuti. Pas buka Quran, tunjuk jari, baca ayat, ini ayatnya misalnya. Wa qatil musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik semuanya. Masya Allah. Berarti kita musuh perang ya. Kenapa orang pada gak nurut, malah sibuk sholat, sibuk taklim, sibuk di pondok, gak nurut sama Allah ini. Udah saya akan nuruti Allah Ta'ala, saya akan perang. Terus gimana coba kalau begitu? Ini ada di Quran, kan bisa salah paham. Kenapa? Karena tidak dipadukan dengan sirah nabawiyah. Nabi memang ada perangnya, tapi dia tidak membabi buta ngawur begitu, enggak. Kapan, gimana, itu ada aturannya. Makanya kalau hanya membaca sepotong ayat apalagi terjemah, itu bisa salah langkah dan bahaya. Yang ngantuk berdiri. Bangunin berdiri, kom. Yang ngantuk berdiri. Kom. Itu contohnya. Bahwa tanpa melihat sirah nabawiyah, orang bisa salah memahami firman Allah. Atau misalnya waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuh mereka. Ini suruh bunuh ini. Haitsu taqiftumuhum, dimanapun kalian dapati. Wah, udah ini. Harus siapkan senapan ini. Di mana ada orang kafir, tembak. Ini firman Allah. Loh kan gimana coba begitu itu? Rasulullah itu punya tangga Abu Jahal, Abu Lahab pamannya, mana gak dibunuh-bunuhan gitu? Makanya supaya kita memahami
bagaimana cara mempraktekkan firman Allah. Nah, itu maksud ketiga mempelajari Sirah Nabawiyah ini. Wa tadawuqi ruhihi wa maqasidihi, dan merasakan ruhnya kitabullah dan maksud-maksud kitabullah. Idzan inna katsiran min ayatil qur'ani, sebab banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an, innama tufassiluha wa tujalliha al-ahdatsul lati marat bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya ditafsirkan dan dinampakkan oleh kejadian-kejadian yang berlalu dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap beliau dalam menghadapi kejadian-kejadian tersebut. Makanya ada asbabun nuzul, sehingga tidak sembarangan memahami. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyajtami'a ladal muslimi min khilali dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam, jadi terhimpun di sisi seorang muslim di tengah-tengah kajian Sirah Nabawiyah akbaru qadri minats tsaqafah wal ma'arif, kadar yang terbesar dari kebudayaan dan wawasan al-islamiyah as-sahihah, kebudayaan atau tradisi Islam dan pengetahuan atau wawasan yang benar gitu. Bukan asal dikasih nama Arab berarti Islami. Enggak begitu. Ya. Kehidupannya udah cocok belum dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Islam itu tidak sekedar misalnya membangun komplek perumahan Arafah, misalnya, atau komplek perumahan Al-Madinah. Nanti jalannya jalan Arafah, jalan Mina, jalan Ka'bah, jalan Masjidil Haram, jalan Bir Ali misalnya. Enggak cukup begitu. Tapi gimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa dalam kehidupan manusianya, itu baru jadi. Sawa'un ma kana minha muta'alliqan bil aqidah, baik tsaqafah dan ma'arif tadi yang berhubungan dengan akidah, awil ahkam atau hukum-hukum, awil akhlak atau akhlak. Illa raiba anna hayatahu alaihi salatu wassalam, sebab tidak ada keraguan sungguhnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama hiya suratun mujassadatun nayyiratun. Kehidupan beliau adalah satu bentuk atau gambaran yang dinyatakan, yang dinampakkan, yang menerangi limajmu'i mabadi'il Islam, bagi kumpulan dasar-dasar Islam, wa ahkamihi, dan hukum-hukum Islam. Jadi kebudayaan itu apa sih? Hasil cipta rasa dan karsa manusia, hasil karya manusia yang kemudian ya menjadi bagian dari kehidupan secara umum di tempat dia ada, itu kebudayaan. Maka nanti bisa dibedakan ini kebudayaan peninggalan orang Arab atau bawaan Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak asal-asal begitu. Kan orang kadang-kadang ngapain jubah itu juga Abu Jahal pakai jubah. Itu bukan ajaran Nabi, itu ajaran Arab misalnya begitu. Kata siapa? Gamis itu ajaran Nabi. Abu Jahal juga pakai gamis.
Nah, kalau ada orang begitu, cuman Abia belum pernah ketemu langsung di depan mata gitu. Kalau ada begitu tinggal tanya aja ya. Saatnya ada tanya jawab tuh tanya. Ini saya pandang bapak ini kayaknya pengagum Abu Jahal ya. Kok bisa tahu Abu Jahal pakai gamis? Ada nggak riwayatnya? Tinggal dibalik gitu aja. Di kitab mana ada riwayat bahwa menyebutkan Abu Jahal pakai gamis? Mana kitabnya? Kalau nggak ada berarti memang bapak ini pengagum Abu Jahal. Sampai menganggap Abu Jahal pakai gamis, riwayatnya nggak ada gitu. Mana riwayatnya? Misalnya begitu. Atau misalnya cadar itu tradisi Arab. Ada nggak orang kafir jahiliyah riwayatnya yang pakai cadar? Nggak ada. Nggak ada. Nah, di sini kita bisa membedakan antara tradisi jahiliyah, tradisi Arab dengan ajaran Islam. Setelah membaca Sirah Nabawiyah itu. Yang keempat, yang kelima, ayyakuna ladal muallimi wa da'iyah al-islami, supaya ada di sisi seorang pengajar dan ahli dakwah Islam namudhajun hayyun, satu contoh, satu model yang hidup ala antara'iqi at-tarbiyah wa ta'lim, dari metode-metode pendidikan dan pengajaran. Bukan hanya teori, tapi beliau langsung praktek. Gimana caranya? Diulang 3 kali misalnya, memberikan kuis misalnya, tebak-tebakan misalnya. Rasulullah pernah lakukan itu semua. Dilombakan atau dibuat penasaran, ditanya dulu. Falaqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mualliman nasihan wa murabbiyan fadilan. Sungguh ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pengajar yang menginginkan kebaikan, seorang murabbi atau pendidik yang utama, lam ya'lujuh dan fit talammusi azzat turuqi, tidak pernah berhenti bersusah payah mengerahkan kemampuan sepenuhnya fi talammusi azzat turuqi, untuk mencari atau mendapatkan metode yang paling tepat, as-salihah, yang soleh, ila kulli minat tarbiyah wa ta'lim, untuk tarbiyah dan ta'lim, pendidikan dan pengajaran, khilala mukhtalifi marahili da'watihi, di sela-sela fase-fase yang berbeda-beda dalam dakwah beliau. Marhalah itu perbedaan fase-fase dakwah beliau, fase Mekah, fase Madinah misalnya. Nah, itu langkahnya beda-beda terus. Di Mekah sebagai minoritas gimana? Nah, sebagai minoritas gimana waktu di Mekah? Sehingga orang Muslim hidupnya di mana, tinggal nyocokkan, saya seperti Rasulullah di Madinah apa di Mekah? Saya seperti sahabat-sahabat siapa, posisinya gimana? Sehingga gak salah langkah. Wa inna min ahammi ma yaj'alu siratahu wafiyatan bi tahqiqi hadzal ahdaf kulliha, dan sungguhnya perkara di antara perkara yang terpenting yang menjadikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan untuk membuktikan atau mempraktekkan semua target ini adalah anna hayatahu alaihi salatu wassalam syamilatun likullin nawahil insaniyah wal istimaiyah. Itu kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya mencakup semua bagian atau semua sisi kemanusiaan dan kemasyarakatan, ya. Beliau sebagai manusia itu sempurna utuh. Kemudian beliau beserta di tengah masyarakat juga contoh sempurna yang utuh. Allati tujadu fil insan, yang dapatkan dalam manusia, min haitsu innahu fardun, dari sisi dia adalah satu individu, mustaqillun, yang independen, yang merdeka atau independen begitu, bizatihi, dengan pribadinya. Au min haitsu innahu udwun fa'alun fil mustama', atau dari sisi dia adalah
anggota yang aktif di tengah masyarakat. Tadi ringkasnya, baik beliau sebagai seorang yang hidup sendirian misalnya, dikasih kamera hanya pribadinya aja yang direkam, itu contoh sempurna, maupun dipasang kamera atau CCTV yang merekam kehidupan Nabi SAW di tengah masyarakat, itu juga jadi contoh sempurna. Sebab banyak manusia yang dilihat di CCTV masyarakat, orang yang baik, soleh, bager, Masya Allah. Pas dibuka CCTV di rumahnya lagi sendirian, waduh, Masya Allah, kacau balau gak karuan. Pas dipasang CCTV, tatkala dia buka HP, wah lebih kacau lagi. Ya, pas di luar kayak malaikat, pas sendirian kayak bangsat. Ada gak orang begitu? Ada gak kira-kira? Ada dan banyak. Kalau Nabi SAW gak begitu. Nabi SAW gak begitu. Itu seandainya dipasang CCTV di dalam rumah beliau, di kamar beliau, di mana-mana waktu sendirian, itu jadi teladan. Atau dipasang CCTV waktu beliau di tengah masyarakat, juga jadi teladan. Utuh. Fahayatuhu alaihi salatu wassalam tuqaddimu ilaina namadhija samiyatan. Maka kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam menyuguhkan pada kita teladan yang tinggi, yang luhur, lisyabil mustaqim fi sulukihi, bagi pemuda yang istiqomah dalam langkah kehidupannya. Al-aminif ma'a qaumihi wa ashabihi, yang amanah besar bersama kaumnya dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana beliau tatkala masih muda, gimana hidupnya, contoh beliau. Kama tuqaddimun namudzaja ar-ra'i'a lil insani da'i ila Allah. Sebagaimana juga menyuguhkan teladan atau model yang sangat cemerlang bagi seorang manusia yang berdakwah pada Allah, mengajak kepada Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Al-badhili muntahat taqati fi sabil iblaghi risalatihi, yang mengerahkan semaksimal mungkin kemampuannya di jalan menyampaikan risalahnya. Udah mentok bisa-bisan udah. Juga menjadi teladan li raisi daulah. Juga menjadi teladan bagi pimpinan satu negara. Alladzi yasusul umura, yang mengendalikan perkara-perkara bihadqin wa hikmatin balighatin, dengan kecerdasan dan hikmah yang sangat dalam. Ya. Sebagai pemuda, contoh luar biasa. Bagaimana bergaul dengan kawan-kawan. Kemudian sebagai seorang dai, udah pasti. Sebagai seorang kepala negara, udah jelas, paling hebat. Walizaujil mithali fi husni muamalatihi, juga bagaimana beliau sebagai seorang suami, teladan juga, model juga. Bergaul dengan, dalam bagusnya pergaulannya dengan para istri beliau. Walil abi fi hun bainal huquqi wal wajibat. Beserta pemisahan yang sangat lembut, yang sangat detail, sangat teliti antara hak dan kewajiban. Haknya apa, kewajibannya apa, betul-betul beliau letakkan itu sempurna. Likulli minaz zaujah wal aulad, masing-masing, yakni istri dan anak-anak. Walil qaidil harbi, juga menjadi teladan bagi panglima perang al-mahir, yang mahir. Contoh beliau. Wasiyasi, dan seorang yang ahli politik, as-sadiqi, yang jujur, tapi al-muhannaki, yang berpengalaman. Udah lengkap semuanya pokoknya kehidupan beliau itu. Mau sisi kehidupan apa? Lihat kehidupan Nabi, ada contoh semuanya. Walil muslimil jami'i,
Dan juga bagi seorang muslim yang menyatukan atau mengumpulkan fi diqqatin wa adlin, dalam ketelitian dan keadilan, baina wajib ta'abbudi wa tabattul li rabbih, bagaimana menyatukan antara kewajiban untuk ibadah wa tabattul, dan memutuskan hubungan hanya untuk Allah Ta'ala, untuk Rabbnya, wal mu'asyarati, dan bagaimana dia dengan pergaulan al-faqihah yang nyaman, al-latifah yang lembut, ma'alihi wa sahbihi, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ini kan ajib. Tatkala ibadah gimana fullnya konsentrasinya untuk Allah Ta'ala, tapi tatkala dengan istri dan anaknya gimana pergaulannya, sempurna semua. Ada yang dengan anaknya bagus, istrinya bagus, ibadahnya berantakan. Ada yang ibadahnya luar biasa, tapi saking luar biasanya sampai anak istrinya nggak terurus, tercecer di mana-mana. La jarma idzan. Udah nggak bisa tidak, udah satu yang pasti. Kalau begitu, anna dirasata sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat illa ibrazan li hadhil jawanib al-lisaniyah kulliha. Dirasah kajian sirah nabawiyah tidak ada melainkan untuk menampakkan semua sisi kemanusiaan ini, semuanya mujassadatan, terijawantahkan atau ternyatakan fi arfa'ina mudajin, dalam model atau contoh yang paling tinggi, wa tammi suratin, dan bentuk yang paling sempurna. Wallahu a'lam. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina